Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabirun wa namafi'u linnasi wa ismuha akbaru min naf'ihima wa yas'aluka madza yunzikun. Qulil af kadzalika yubayyinu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang Jum'ah Masjid Kampus rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di hari yang cerah ini kita bisa bersama-sama hadir dalam suasana bahagia, dalam suasana mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa barokah sehat, barokah kesenangan, barokah kelancaran. Dan ada beberapa jamaah yang sedang melewati hari-hari penuh perjuangan untuk melewatkan dan untuk melaksanakan UTBK. Semoga kita semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang telah kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama-tama kita mempertebal keimanan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan khotib pada kesempatan ini untuk mengajak jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan amal soleh dan meninggalkan segala amal batil. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk dalam pengikut jejak langkahnya sehingga dapat melaksanakan kenikmatan abadi di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah. Hari ini tanggal 3 Mei harusnya khotib berbicara tentang bagaimana Hari Pendidikan Nasional. Tetapi pada upacara kemarin, Bapak Rektor kita yang baru, ya Prof. Suharnomo, telah mengupas tuntas dan telah menyampaikan informasi dari Mas Menteri. Dan sekarang saatnya saya pikir tema yang tengah kita coba untuk sedang bicarakan adalah bagaimana sih kita kalah melawan Irak? Ada apa di balik itu? Bukan terus akhirnya sidang jamaah bola, bukan. Tetapi ada sesuatu di balik itu. Pada saat skor 1-1 sudah megap-megap rasanya. Dan mungkin di antara jamaah pada saat sebelum melawan Irak itu di sini juga kehujanan, ada nonton bareng. Itulah semangat kita semuanya. Semangat untuk mendukung, semangat nasionalisme yang perlu untuk kita jaga. Tapi ternyata bukan itu yang ingin khotib sampaikan sidang jamaah Jum'ah. Yang ingin khotib sampaikan adalah bagaimana kita mensyukuri apa yang ada. Setelah searching, memang khotib bukan ahli bola. Tadi
tegaskan khotib adalah dari Fakultas Peternakan dan Pertanian, ahli makanan. Oleh karena itu ada sedikit irisan yang nantinya bisa kita coba cermati antara apa yang ada pada rasa syukur dan juga apa yang kemudian tidak kita sadari yang akan menjadikan reputasi kita semakin menurun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mungkin kalau kita kenal yang namanya kiper Hernando, gajinya berapa? 2M lebih. Itu gajinya melebihi 100 kali gaji dosen. Hanya dengan ahli bola, tetapi jangan dikatakan itu hanya. Tetapi dengan dia bisa menangkap bola secara jitu, orang menilai reputasinya dia dengan harga yang sangat tinggi. Dan itu belum apa-apa. Ada yang bahkan mencapai kisaran 5 miliar. Contohnya Stefano Lillipali sampai dengan 5M. Dan yang barusan ada satu kiper juga, Kurnia Mega, mungkin Bapak jamaah Jumat rahimakumullah mengenal beliau. Apa yang bisa kita dapat dari beliau-beliau itu? Sudah hartanya melimpah, sudah diberikan pekerjaan yang sangat-sangat mulia, memperjuangkan perjuangan olahraga kita. Lalu apa yang kurang? Tanpa melihat siapa namanya, kita tahu salah satu kiper sekarang sudah tenggelam. Dan ternyata yang menyebabkan dia tenggelam mendadak begitu saja dan hilang dari peredaran adalah tidak lain adalah karena gaya hidup. Salah satunya adalah kegemaran mengkonsumsi alkohol. Itulah sebabnya khotib pada awal pembukaan khotbah pada kesempatan kali ini menyampaikan satu ayat. Di situ adalah surat Al-Baqarah ayat 219 yang mari kita coba untuk simak artinya. Mereka bertanya kepada kamu Nabi Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Mereka juga bertanya kepada kamu tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah yang diinfakkan adalah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berpikir. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, apa yang bisa kita petik dari ayat ini? Jelas-jelas ayat ini menerangkan bahwa ada dua, khamr dan judi, yang perlu untuk kita jauhi. Mungkin sudah pernah dengar di para ulama berpesan melalui YouTube barangkali, ataupun mungkin short YouTube, ataupun mungkin TikTok barangkali, tentang bagaimana sih sejarahnya kenapa khamr itu menjadi barang yang diharamkan. Dulu-dulunya enggak. Ya karena apa? Mudharah. Lebih banyak kekejiannya daripada manfaatnya. Kalau dari segi medis, manfaatnya jelas anti-infeksi. Jelas itu nanti untuk mencegah atau mungkin untuk berfungsi untuk menyembuhkan luka agar terhindar dari kuman. Kalau dari metabolisme buah, alkohol fungsinya adalah untuk metabolisme dan juga pelarut. Dari Bapak Ibu Profesor Teknik Kimia,
Alkohol sangat melarutkan. Nah, ini fungsinya. Tapi yang kemudian akhirnya ketika dikonsumsi, maka sifat-sifat tersebut berubah menjadi sifat yang artinya khomer, menutupi. Menutupi apa? Menutupi jalan pikiran, menutupi akal yang sehat, menutupi langkah-langkah yang baik, menutupi segalanya yang bagus-bagus. Bahkan ketika khotib coba untuk searching lebih jauh lagi, mana sih di tempat kita di Indonesia ini yang budayanya masih dengan budaya minum alkohol? Ternyata ada. Di daerah Papua sana. Sampai dengan akhirnya pemerintah pun juga membuat kebijakan. Karena apa? Efek dari minuman alkohol ini itu sangat panjang. 100.000 orang di Amerika mati karena ini. Walaupun Amerika bukan satu-satunya konsumen terbesar alkohol, masih ada Belgia. Dan di zaman modern sekarang ini, alkohol katanya itu sebagai coping mechanism. Nih, Bapak Ibu psikologi, mungkin teman-teman psikologi, bukan psikologi tapi psikologi, itu tahu tentang coping mekanisme. Bisa sebagai sarana untuk melampiaskan. Nah, ternyata alhamdulillah pada kesempatan ini sejarah memang membuktikan dan ternyata mudarat yang nampak yang kemudian akhirnya ada pada diri seorang manusia akhirnya langsung pada saat itu status khomer menjadi haram. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, teringat betul salah satu ayat dari Quran surat Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, mengundi nasib adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah agar kamu beruntung. Jemaah hadirin sidang Jumat rahimakumullah, teringat satu riwayat. Pada saat itu ada seorang laki-laki bermain ke rumah seorang perempuan yang nakal. Langsung begitu masuk dikunci. Lalu di situ di sampingnya itu ada khamr. Kemudian di samping sebelah kirinya ada anak kecil. Lalu sang wanita tersebut menawarkan, pilihlah satu perbuatan agar kamu bisa keluar dari rumahku ini. Kalau tidak, kamu kalau keluar aku akan meneriaki kamu sebagai orang yang kejam. Semua orang pasti akan percaya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh seorang laki-laki tersebut? Ada 3 pilihan. Yang pertama, minumlah khamr. Yang kedua, berzinalah dengan wanita itu. Yang ketiga, bunuhlah anak kecil. Di antara ketiga itu karena memang berpikir secara mendalam, akhirnya dipilihlah kita minum khamr. Tapi apa yang terjadi? Setelah itu, maka laki-laki tersebut juga berzina, yang dilanjutkan dengan membunuh anak kecil itu. Itulah yang menyebabkan alkohol ini adalah sebagai sebagai ibu dari atau induk dari dosa.
Alhamdulillah kita terhindar dari sifat-sifat mengkonsumsi barang haram tersebut. Kadang kita tidak sadar kalau barang haram yang ternyata sekarang ini sedang, mungkin di antara kita nggak sadar ketika alkohol itu dipakai. Dan kenapa roti hanya tepung gandum saja, kenapa kok bisa haram? Ya ternyata memang di dalamnya ada proses yang menggunakan alkohol. Itulah sebabnya label halal pada bakery itu sangat diperlukan. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Jadi terkait dengan sang kiper tadi, minum alkohol yang kemudian akhirnya dirinya menjadi seorang yang tidak lagi mampu melakukan tugasnya. Dan akhirnya hilang begitu saja. Bahkan dia menderita suatu kelainan dan akhirnya bercerai-berai dengan keluarganya. Dan memang itu sebabnya tidak lain adalah alkohol. Hadirin, mudah-mudahan kita bisa terhindar dari sifat-sifat orang yang sebagai penggemar alkohol dan selalu mendapatkan jalan yang mudah untuk bisa selalu dalam keadaan bahagia, keadaan bisa untuk memecahkan segala permasalahan yang ada di hadapan kita dengan baik tanpa menggunakan alkohol. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'akum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallahi wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun was'alu bi dzikrikum wa la dzikrullahi